dia misalkan, terus gue punya cewek, gue pengen dia mengerti gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Nah si cewek inilah yang setiap hari tuh nyapa dia lagi apa, udah makan apa belum, lagi di mana, kangen dah. Si cowok ini merasa disayangi, tapi ada kalanya ketika si cewek tersebut tidak mengerti cowoknya, dan bahkan posisinya si cowok yang harus lebih mengerti cewek. Rata-rata kebanyakan di luar sana cowok-cowok itu pada mengerti ceweknya, pada mengerti, pada harus mengerti, mengalah, sabar gitu menghadapi ceweknya. Hai guys, jadi sekarang aku lagi ada di mall, salah satu mall di Cikarang, dan aku lagi makan sama Mami. Ini aku tinggal pergi nih. Hah? Ini gue tinggal pergi. Gue yang jagain apa gue yang jagain? Maksud lo? Gue yang jagain apa lo yang jagain? Oke, jadi sebenarnya yang aku zona Tuh. oh ya udah, nanti aku mau ngomong dulu kan. Hah? Ngomong apa? Itu terbalik. Aku tuh sebenarnya punya teori, sayang. Aku itu sok lanjut. Adminnya di mana? So, gimana? Aku itu punya teori kenapa laki-laki di luar sana bisa Bisa gimana? balas dulu itu takutnya ini Bilang di adnya nanti apa sekarang? kesininya. Ya, Sekarang dong. sekarang. Gue nanya. Di mall living Plaza. Oke. Aku hebat banget. Aku ngerasa ya. Suara apa sih? Aku ngerasa kalau laki-laki di luar sana yang sekarang punya pendamping itu cewek, aku ngerasa itu hebat banget loh. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Karena gini, laki-laki itu kan dididik dari kecil, nggak semua ya. Maybe ada beberapa orang yang realistis gitu, kayak gini ya. Laki-laki di luar sana biasanya itu kan dari kecilnya dididik udah mandiri, udah sendiri, udah berjuang sendiri gitu, tanpa ada supporting dalam apapun gitu. Ini biasanya ya. Memang dari kecil sampai SMA disupport untuk ya udah lo sekolah, tapi kalau udah sekolah lo mau kerja gimana banting tulang kan, itu kemauannya si cowok sendiri ya. Nah, dunianya cowok itu kan kecil menurutku ya. Kalau cewek kan dunianya luas ya, lu bisa main ke sana ke sini, banyak temen gitu. Tapi kalau misalkan cowok menurutku kan circle-nya tuh kecil dan deket gitu kan ya. Terus dia itu kan udah bukan dikucilkan sama keluarganya ada, tapi dia tidak merasa disupport oleh keluarganya, dia tidak merasa disupport atau dianggap ada oleh keluarganya, kayak oh ya udah lo kerja pulang makan tidur gitu. Dan yang biasanya yang orang tua tahu bahwa hidup si anak laki-laki ini itu baik-baik aja, padahal di sisi lain kalau misalkan kita sebagai anak cewek itu kan biasanya kalau lagi sedih, kalau lagi suntuk, kalau lagi iya ya itu kan kalau lagi sedih, kalau lagi suntuk biasanya kan kita bisa curhat ngobrol kayak ke bestie. Kalau cewek kan ada sesi ngobrol ke temennya ya, kayak ke best friend gitu. Kalau misalkan kayak aku ke Dita gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau untuk cowok ini rata-rata jarang banget untuk bisa share sama temen cowoknya, bener gak sih? Untuk bisa gue tuh lagi sakit hati, gue tuh lagi ngerasa sendiri, gue tuh orang tua gue lagi begini, terus gue hidupnya begini tuh. Rata-rata cowok itu tidak menceritakan itu semua karena yang aku bilang tadi, karena circle cowok itu kecil. Jikalau maksudnya circle kecil itu bukan kawasannya ya, maksudnya hatinya kecil. Kalau misalkan dia bercerita itu kan kayak cowok itu kan dididik udah dari zaman mana tuh kayak udah kuat banget ya, kayak udah cowok tuh harus kuat sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita lihat sekarang kemajuan zaman ya, masih aja tetap gitu si cowok tuh dipaksa untuk kuat. Apalagi kalau misalkan si cowok tersebut itu punya cewek dan si cowok tersebut harus ngertiin posisi ceweknya. Apalagi kalau ceweknya tantrum,
kalau ceweknya rewel, kalau ceweknya cengeng, kalau ceweknya ngambek nggak jelas, atau misalkan dia sampai menyelingkuhi atau sampai dia berpaling ke lain hati, padahal si cowok tuh udah mati-matian buat si cewek ini gitu. Nah, jadi ketika dunianya cowok udah hancur, entah itu dalam pekerjaan atau misalkan dalam keluarga atau pendidikan atau apapun jalan yang dia tempuh, terus dia ingin sosok wanita yang bisa mengerti dia, tapi ketemu sosok wanita yang enggak seekspektasi apa yang dia kira gitu. Nah, biasanya kan si cowok-cowok itu kan ngerasa ya udah nih, rumah gue berantakan, keluarga gue berantakan, gue saudara pada jauh, atau pekerjaan gue deh berantakan, teman-teman gue juga mengkhianati gue, maybe ya misalkan. Terus gue punya cewek, gue pengen dia mengerti gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Nah, si cewek inilah yang setiap hari tuh nyapa dia lagi apa, udah makan apa belum, lagi di mana, kangen dah. Cowok ini merasa disayangi, tapi ada kalanya ketika si cewek tersebut tidak mengerti cowoknya, dan bahkan posisinya si cowok yang harus lebih mengerti cewek. Rata-rata kebanyakan di luar sana cowok-cowok itu pada mengerti ceweknya, pada mengerti, pada harus mengerti, mengalah, sabar gitu menghadapi ceweknya. Padahal di sisi lain jika kita lihat ke primanusiaannya ya, laki-laki itu juga manusia, dia juga butuh tempat cerita, dia juga butuh tempat untuk sharing, dia juga butuh tempat untuk manja, dia juga butuh tempat untuk gue lagi nggak oke aja, gue juga pengen cerita. Tapi kenapa laki-laki dipaksa untuk kuat, selalu kuat? Nah, makanya ketika aku ngerasa kalau lo ditakdirin jadi laki-laki, semua yang laki-laki ada di dunia ini lo hebat banget, lo kuat banget. Kalau misalkan lo udah ngejalanin dari kecil sendiri, apa-apa sendiri, maupun kayak gimana pun lo mau sekolah, mau kerja, mau makan, ngurusin rumah, kontrakan, bayar ini, bayar itu lo sendiri, itu luar biasa sih. Luar biasa, karena takdirnya cowok. Oke, cewek nih. Karena kalau misalkan jadi cewek hebat nggak sih kalau misalkan dia bisa menghasilkan apapun sendirian? Hebat dong. Tapi kan di sisi lain cewek bisa meluapkan emosinya ke bestinya, ke temennya, tapi kan cowok tidak ada untuk itu. Jadi cewek ketika udah ngomong curcol sama sahabatnya, nana gue begini, udah selesai. Besoknya dia beraktivitas seperti biasa lagi, karena unek-unek atau isi hati dia udah dikeluarin. Tapi kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki, gue lagi sedih, gue lagi sendiri, udah nongkrong, happy, besoknya kembali seperti biasa tapi flat. Dia nggak bisa mengeluarkan unek-uneknya kecuali sama pasangannya. Tapi kalau pasangannya ngerti, kalau enggak, kan si cowok itu ngerasa kayak, ini gue kok kayak sendiri banget ya, gue udah punya cewek, gue udah punya keluarga, gue punya begini, tapi kok gue ngerasa flat. Makanya di sini untuk para cewek-cewek, aku mau ngasih tahu di sini untuk para cewek-cewek, biasanya ketika kenapa sih cowok itu coba deh kalau misalkan ini ya dari aku sendiri. Kalau misalkan aku ngelihat kamu tidur, kalau misalkan aku ngelihat kamu istirahat, aku ngelihat kamu diem gitu kan, nonton main handphone, istirahat dan lain sebagainya, gue tuh ngerasa di dalam hati kayak, ini cowok kok hebat banget ya bisa sampai sejauh ini gitu. Ini cowok kok hebat banget bisa sampai melangkah sejauh ini gitu. Wawasannya luas, apa dunia yang dia tempuh dari dulu sampai sekarang itu keras banget, tapi dia masih bisa berdiri pada saat ini. Jadi ketika lo tidur, lo istirahat, gue tuh sering ngeliatin kayak, Tuhan ini cowok kan hebat ya gitu. Nah biasanya ketika gue melihat lo dengan kekaguman gue selama apa yang lo jalan, yang lo tempuh gitu, melihat ke belakang, gue ngerasa lo tuh hebat banget. Walaupun nanti akhirnya ketika lo bangun, gue tuh masih rewel, masih cengeng, masih cemberut, masih tantrum, tapi di sisi lain di hati gue menghargai yang namanya laki-laki. Kayak misalkan, ini kemarin gue caci maki karena karena main handphone di mobil, tapi kan tetap juga hasilnya lo kasih buat gua, buat ini, buat itu gitu. Jadi kayak ngerasa bersalah gitu. Padahal ya laki-laki itu kan berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau perempuan rata-rata egois. Ya aku juga egois ya. Tapi rata-rata perempuan seperti itu. Cuman ya aku mau ngasih tahu ke kamu kalau kamu ini hebat, bisa melangkah sejauh ini. Aku bangga punya kamu, aku senang punya kamu, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu dah. Semangat, laki-laki hebat. Kaku itu. Udah. Kenapa?